Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syafra'i MW, mahasiswa State Syamsul Ma'arif Kota Bontang, semester 8. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Implementasi Metode Yambu'a dalam memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi, peserta didik kelas 7 SMP YP PDP Bontang tahun pelajaran 2023-2024. Di mana skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam State Syamsul Ma'arif Bontang tahun 2024. Dan untuk selanjutnya, mari kita memasuki bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam bab 1 ini ada yang namanya latar belakang. Kemudian kita harus tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Dan kita juga tahu bahwa semua umat Islam itu wajib bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam agama Islam, baik untuk usia dini, usia remaja, usia dewasa, dan bahkan usia lanjut. Semua umat Islam wajib bisa membaca Al-Quran. Namun pada kenyataannya ada beberapa dari umat Islam, ada beberapa dari anak-anak yang ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Padahal dari segi usia dia sudah seharusnya bisa membaca Al-Quran. Di mana di sini contoh yang belum bisa membaca Al-Quran seperti di SMP YP PDP Bontang. Masih ada yang mengalami kendala dan kesulitan dalam membaca Al-Quran. Di mana hal itu disebabkan dengan di antara mereka ada yang memang malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk belajar Al-Quran, dan juga mereka tidak aktif di sekolah diniyah ataupun di tempat pembelajaran Al-Quran di tempat yang lain. Sehingga ini membutuhkan solusi ataupun cara agar bisa peserta didik di SMP PPDP Bontang ini tidak lagi mengalami kesulitan, tidak lagi mengalami kebutaan huruf Al-Quran. Di antaranya yaitu tentu dengan mencari metode yang sesuai, metode yang tepat, yang bisa memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, dari latar belakang itulah tentu peneliti merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi metode Yambu'a dalam memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi, peserta didik kelas 7 SMP YP PDP Bontang. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah implementasi metode Yambu'a dapat memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi, peserta didik kelas 7 SMP YP PDP Bontang. Baik, untuk selanjutnya, ketika kita sudah tahu rumusan masalah, maka kita masuki pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk memahami implementasi metode Yambu'a dalam memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi, peserta didik kelas 7 SMP YP PDP Bontang. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk mengetahui implementasi metode Yambu'a dapat memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi, peserta didik kelas 7 SMP YP PDP Bontang. Baik, untuk kemudian
ketika kita sudah tahu tujuannya, tujuan penelitian ini, tentu kita harus tahu manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaatnya di sini terdapat dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Yang kedua, manfaat secara praktis. Di mana manfaat secara teoritis itu agar metode Yambu'a dapat digunakan sebagai metode dalam mempelajari Al-Quran mulai dari usia dini sampai pada usia lanjut. Kemudian manfaat secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk dijadikan referensi dalam implementasi metode Yambu'a di era digitalisasi, dan juga agar menjadi pedoman bagi sekolah SMP YPPDP Bontang dalam memberikan metode yang tepat dalam memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi. Kemudian kita memasuki bab yang kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama, bagian A adalah landasan teori dan konsep. Teori dan konsep itu digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan, penelitian dapat menjadi lebih terarah dan hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih baik. Di sini ada yang harus kita pahami adalah implementasi metode Yambu'a dalam memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi peserta didik kelas 7 SMP YPPDP Bontang. Kita ketahui bersama bahwa implementasi itu adalah penerapan, sedangkan metode itu adalah cara, sehingga ada yang mengatakan at-tariqah ahammu minal maddah, bahwa cara ataupun metode itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Dan yang dimaksudkan dengan metode Yambu'a di sini adalah metode baca atau metode belajar Al-Quran yang lahir dari Pondok Pesantren Yambu'ul Quran pada tahun 2009 silam. Metode ini disusun agar memberikan sebuah kemudahan dalam mempelajari Al-Quran, baik belajar membaca ataupun belajar menghafal. Karena kenapa? Karena di dalam metode ini sangat praktis sekali. Di antaranya dari lafaz-lafaz ataupun contoh yang dipakai di dalam metode ini, itu semua hampir 99% mengambil dari ayat Al-Quran. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dengan belajar metode Yambu'a ini, itu sama halnya dengan kita sudah mempelajari ataupun menghafal dari sebagian ayat yang ada dalam Al-Quran. Sehingga dengan mudah metode ini memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, kita tahu memberantas itu secara bahasa itu meniadakan, sedangkan buta huruf Al-Quran adalah mereka yang tidak mampu membaca ataupun kesulitan dalam membaca Al-Quran. Sementara di era digitalisasi saat ini, anak-anak peserta didik ataupun siapapun orangnya lebih senang menatap layar HP daripada buku yang berbentuk manual. Oleh karena itu, metode Yambu'a ini telah hadir dalam bentuk digital untuk mengimbangi kemajuan teknologi, yaitu metode ini telah hadir dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Kemudian yang dimaksudkan dengan peserta didik kelas 7 ini adalah peserta didik yang saat ini duduk di kelas 7 SMP YPPDP Bontang, yang saat ini dipimpin oleh Ibu Linawati Endra Natalia SSI, yang beliau menjadi kepala sekolah. Baik, selanjutnya bagian B adalah definisi konsepsional. Nah, dalam konsepnya metode Yambu'a ini adalah
Cara mengajarnya yaitu pertama, guru memberikan pelajaran atau guru membaca terlebih dahulu, kemudian peserta didik menirukan apa yang sudah dicontohkan oleh gurunya. Kemudian setelah itu peserta didik mengulang apa yang sudah dicontohkan oleh gurunya. Jika terdapat kesalahan, maka guru memperbaikinya kembali sampai nanti betul-betul sudah sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Karena memang setiap membaca Al-Quran butuh yang namanya kaidah, yaitu tajwid. Sebagaimana Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yaitu dengan menggunakan tajwid. Dan dalam konsep ini, dalam konsep Yambu'a ini, di situ terdapat beberapa bentuk ya. Beberapa bentuk. Pertama berbentuk buku yang terdiri dari 7 jilid secara langsung, atau yang kedua berbentuk aplikasi yang dimana di situ memudahkan kita untuk mempelajari metode Yambu'a. Baik, selanjutnya pada poin berikutnya yaitu tentu metode ini sudah banyak yang meneliti, sehingga dalam penelitian ini ada yang namanya penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Ahadiyati Hanun pada tahun 2021. Nah, sama-sama meneliti metode Yambu'a, akan tetapi perbedaannya dengan penelitian yang di sini adalah yaitu terdapat pada membaca dan menghafal. Jadi penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Ahadiyati ini fokus pada membaca dan menghafal Al-Quran. Sedangkan di dalam penelitian yang ini adalah fokus pada memberantas buta huruf Al-Quran. Kemudian yang kedua, penelitian dilakukan oleh Aprilia Rahmawati pada tahun 2020. Kesamaannya sama-sama meneliti metode Yambu'a, akan tetapi perbedaannya yaitu terdapat pada perbedaan usia. Nah, yang Aprilia ini usia dini, sedangkan dalam penelitian ini yaitu usia SMP. Kemudian selanjutnya penelitian yang ketiga yang itu dilakukan oleh Muhammad Rafiq pada tahun 2020. Sama-sama meneliti metode Yambu'a, akan tetapi perbedaannya yaitu pada jenjang sekolah ataupun kelas yang diteliti. Sedangkan Muhammad Rafiq ini meneliti kelas peserta didik MI. Nah, di penelitian ini yaitu peserta didik SMP. Kemudian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Fattah pada tahun 2021. Sama-sama meneliti metode Yambu'a, akan tetapi perbedaannya dia meneliti fokus pada meningkatkan kefasihan dalam membaca Al-Quran, sedangkan di penelitian ini fokus pada memberantas buta huruf Al-Quran. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini berbentuk atau menghasilkan data. Penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati secara utuh. Nah, pemilihan jenis penelitian ini adalah karena bertujuan untuk memahami implementasi metode Yambu'a dalam memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi peserta didik kelas 7 SMP YP PDP Bontang. Kemudian dalam metodologi ini juga terdapat sumber data, di mana sumber data itu ada berbentuk atau merupakan sumber data utama atau primer, di mana sumber data utama ini diperoleh dengan cara wawancara kepada kepala sekolah, guru Al-Quran, kepada peserta didik, dan lain-lain yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dalam ada sumber data tambahan,
atau yang kita kenal dengan data sekunder, di mana ini didapatkan seperti dalam keadaan berbentuk file ataupun kita kunjungi di website seperti visi misi sekolah, sejarah berdirinya, dan lain-lain di sana. Kemudian selanjutnya subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah yang memiliki atau mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini, subjek penelitiannya diantaranya kepala sekolah, guru peserta didik kelas 7, dan di mana di sini difokuskan kepada kelas 7B SMP YP PDP Bontang. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran yang akan diteliti tentang implementasi metode Yambu'a dalam memberantas buta huruf Al-Quran di era digitalisasi peserta didik kelas 7B SMP YP PDP Bontang. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama, observasi, yaitu peneliti datang langsung atau mengamati langsung kepada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang ada di SMP YP PDP, seperti kegiatan belajar mengajar Al-Quran dengan metode Yambu'a, ataupun kegiatan tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian teknik yang kedua yaitu dengan wawancara, dengan bertanya langsung kepada guru Al-Quran tentang bagaimana metode Yambu'a ini dan apa kelebihannya, apa kesulitannya. Itu kita dapatkan, peneliti dapatkan dengan cara wawancara. Kemudian juga wawancara kepada peserta didik, karena mereka tahu dan mereka merasakan bagaimana selama belajar metode ini. Kemudian teknik yang ketiga yaitu dengan dokumentasi, baik berupa foto ataupun sebagainya. Baik, selanjutnya uji keabsahan data, di mana uji keabsahan data ini tentu ada yang namanya kredibilitas, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan semuanya sejawat, ataupun menggunakan bahan referensi. Selanjutnya teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini bisa dengan cara reduksi data, yaitu merangkum data yang sudah didapatkan. Kemudian penyajian data, data disajikan dalam bentuk teks naratif. Kemudian selanjutnya yaitu dengan penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya poin selanjutnya yaitu kita harus tahu tempat, waktu, dan jadwal penelitian. Adapun tempat penelitiannya yaitu Sekolah SMP YP PDP Bontang. Sementara waktu penelitian yaitu disediakan dimulai tanggal 18 Maret sampai 18 Mei tahun 2024. Kemudian jadwal pelaksanaannya yaitu terlampir di skripsi halaman 31. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, gambaran umum tempat penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, sejarah berdirinya SMP YP PDP, yaitu ternyata berdiri pada tanggal 16 Januari 1978. Kemudian berdiri dengan visi terwujudnya peserta didik yang unggul, beriman dan bertakwa, cinta lingkungan, serta memiliki wawasan global. Dan juga sekolah ini memiliki misi, yaitu pertama meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membentuk kultur sekolah yang agamis, tertib, santun, dan disiplin. Selanjutnya misi yang keempat yaitu
membentuk karakter budaya peduli lingkungan. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sekolah ini jumlah peserta pada tahun 2023-2024 jumlah keseluruhannya yaitu 358. Namun karena penelitian ini hanya terfokus pada kelas 7B, yaitu berjumlah 29 peserta didik. Dan dari 29 itu ada 3 peserta didik yang non-muslim, sehingga hanya fokus pada 26 peserta didik. Baik, selanjutnya di sekolah SMP YP PDP Bontang tentu terdapat program belajar dan proses belajar mengajar, di mana program mengajarnya itu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan ketentuan jadwal yang sudah ditentukan di sekolah. Kemudian proses belajar mengajarnya ya pada pagi dari jam 7, kalau Senin dari jam 7 sampai jam 15.00, di mana dimulai dengan upacara, dimulai dengan sholat duha, dan nanti istirahat diisi dengan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan makan siang seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana di sekolah ini, sarana dan prasarana sangat lengkap sekali, terdiri dari banyak ruangan kelas, ada ruang kantor, kantin, musola, perpustakaan, dan semua itu lengkap dengan AC-nya, lengkap dengan CCTV-nya, sehingga setiap ruangan yang kita jumpai, yang peneliti amati, semuanya sejuk dan memberikan kenyamanan. Selanjutnya, pembiayaan sekolah. Pembiayaan tersebut bersumber dari dana BOS dan SPP. Dan selanjutnya adalah bagian analisis hasil penelitian. Nah, yang pertama adalah observasi. Ketika peneliti terjun langsung mengobservasi kegiatan belajar mengajar di SMP YPPDP tentang pembelajaran Al-Quran metode Yambu'a, ternyata peserta didik di sana sangat antusias sekali dalam belajar. Mereka senantiasa berdiskusi, saling membantu satu sama lain, yang sudah faham, yang sudah fasih membaca Al-Quran mengajarkan kepada yang belum, sehingga guru yang ada di guru Al-Quran yang ada di SMP ini sangat semangat ya, sangat semangat dan sangat mudah untuk mengkondisikan peserta didiknya, karena memang peserta didik itu sendiri yang semangat dan antusias dalam pelajari Al-Quran dengan metode Yambu'a ini. Karena metode Yambu'a ini menurut peserta didik memang sangat luar biasa dan memberikan kemudahan untuk faham, dan bahkan bagi yang sudah selesai mempelajari metode ini sangat mudah ketika menghafal Al-Quran. Hal itu dibuktikan dengan beberapa wawancara, diantaranya wawancara kepada peserta didik, yang mana ketika ditanya bagaimana implementasi metode Yambu'a yang ada di sekolah, mereka semuanya menjawab dengan kompak, yaitu lancar dan baik-baik saja, dan mereka juga menyenangi, suka dengan metode ini karena metodenya yang memberikan kesenangan, dan juga karena gurunya yang sangat profesional seperti itu. Dan juga wawancara kepada guru Al-Quran, ini merupakan sumber utama dari metode ini. Menurut guru Al-Quran yang ada di SMP YPPDP, bahwa sejak menggunakan metode Yambu'a ini, ternyata peserta didik SMP YPPDP semakin tahun semakin berkurang angka peserta didik yang merasa kesulitan ataupun buta huruf Al-Quran. Dan indikator keberhasilannya juga bisa dilihat dari prestasi yang didapatkan oleh peserta didik
SMP YPPDP, di mana peserta didik ini setiap tahun juara MTQ, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah fahmil Quran, dan musabaqah kaligrafi. Dan bahkan tidak hanya itu, peserta didik SMP YPPDP juga menjuarai Festival Anak Soleh Indonesia, dan itu merupakan bentuk keberhasilan dalam implementasi metode Yambu'a ini. Kemudian yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini berupa foto. Nah, ketika peneliti datang ke sana, mengamati langsung dan memfoto kegiatan yang sudah ada. Kemudian pembahasan hasil penelitian, yaitu memang SMP YPPDP sudah tepat dalam memilih metode pembelajaran Al-Quran, yaitu dengan metode Yambu'a, karena dari sisi kemudahan, peserta didik merasa mudah dan peserta didik merasa senang dengan metode ini, serta prestasi yang didapat, yang diraih oleh peserta didik semakin tahun semakin berkembang. Itu artinya metode ini sangat baik untuk diterapkan di SMP YPPDP. Jadi kesimpulannya bahwa di SMP YPPDP ini sudah sangat memiliki metode yang sudah tepat dan memilih metode sudah dengan benar, sehingga pembelajaran Al-Quran semakin hari semakin baik dan buta huruf Al-Quran semakin hari semakin terberantas seperti itu. Kemudian kita masuk pada saran. Untuk SMP YPPDP diharapkan agar semakin memperhatikan dan mengembangkan metode Yambu'a ini, dan saran kepada teman sejawat peneliti bagaimana ini menjadi referensi bagi kita semua dalam memberikan metode yang tepat kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, agar tidak salah dalam memberikan metode. Mungkin itu saja yang bisa gambaran secara umum dari skripsi yang peneliti buat. Atas kesalahan dan kekurangannya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.